Gegara kasus doping Pogba bersiap pensiun. Atletico Madrid mengincar Julian Alvarez. AC Milan panaskan perburuan Lukaku. Paul Pogba bersiap untuk menyudahi kontrak bersama Juventus. Gelandang berusia 31 tahun itu juga disebut-sebut bersedia untuk pensiun. Nasib Pogba di sepak bola tak menentu seiring hukuman-hukuman terkait doping. Gelandang Juventus itu telah dijatuhi hukuman 4 tahun larangan bermain. Dikutip dari Football Italia, Pogba tampaknya sudah pasrah dengan nasib di sepak bola. Pria asal Prancis itu menanti pemutusan kontrak dengan Juventus. Presiden Barcelona, Joan Laporta, telah mengkonfirmasi bahwa klub saat ini tidak berpikir untuk melakukan transfer untuk gelandang Bayern Munchen, Joshua Kimmich. Kami tidak berpikir untuk mendatangkan Kimmich atau Martin Zubimendi, ungkap Laporta. Laporta tidak menutup kemungkinan untuk melihat para pemain La Masia untuk dipromosikan ke tim utama. Salah satunya adalah Marc Casado yang merupakan gelandang jangkar andalan Barca Athletic. Federasi Sepak Bola Spanyol telah mengkonfirmasi bahwa manajer Spanyol Luis de la Fuente telah memperpanjang kontraknya dari 2024 hingga 2026. La Fuente akan bertugas membesut Spanyol sampai Piala Dunia 2026 di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Seperti diketahui, de la Fuente mengambil alih posisi Luis Enrique setelah kontraknya tidak diperpanjang pasca Piala Dunia 2022 di Qatar. Manchester City ingin Erling Haaland menandatangani kontrak baru demi mencegah sang striker meninggalkan Etihad tahun depan. Haaland didatangkan dari Dortmund pada 2022 dan masih terikat kontrak selama 3 tahun dengan City. Namun, ada klausa dalam kontrak Haaland yang menyebut ia bisa hengkang ke klub di luar Inggris yang bersedia membayar klausa lepas seharga 175 juta pounds, mulai musim ini. Nilai klausa lepas itu akan menurun di setiap tahun dalam 3 tahun tersisa dalam kontrak Haaland. Karenanya, mengamankan masa depan Haaland menjadi prioritas City dalam beberapa bulan ke depan. Inter Milan punya presiden baru pengganti Steven Zhang. Nerazzurri mengangkat BP Marotta yang sebelumnya menjabat CEO. Marotta sendiri sudah gabung dengan Inter sejak 2018, usai mengakhiri 8 tahun masa kerja di Juventus. Marotta adalah otak di balik kesuksesan Suning memberikan 7 trofi selama memegang Inter, termasuk 2 Scudetto. Menurut laporan Football Italia, AC Milan siap untuk bersaing dengan Napoli demi bisa mendapatkan Romelu Lukaku dari Chelsea pada jendela transfer musim panas tahun ini. Milan mengincar Lukaku untuk menggantikan Olivier Giroud. Ini bukan pertama kalinya Rossoneri dihubungkan dengan Lukaku, karena ia juga masuk dalam radar mereka pada musim panas lalu sebelum pindah ke Roma. Jadon Sancho bersedia kembali memperkuat MU musim depan. Namun semua itu bergantung pada nasib Erik ten Hag. Daily Mail melaporkan bahwa Sancho berpeluang kembali membela MU jika ten Hag dipecat dari jabatannya. Sancho merasa situasinya tak mungkin berubah jika ten Hag masih bertahan musim depan. Sancho sendiri telah menolak meminta maaf kepada ten Hag karena merasa tak bersalah. Kini tinggal menanti, bagaimana kelanjutan hubungan keduanya. Fiorentina secara resmi telah mengumumkan kedatangan pelatih kepala Raffaele Palladino, yang telah menandatangani kontrak multitahun di Florence. Palladino menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan klub tersebut yang berlangsung hingga Juni 2026. Ia bakal bekerja untuk menggantikan pelatih sebelumnya yakni Vincenzo Italiano yang tidak memperbarui kontrak baru dengan La Viola. Atletico Madrid dikabarkan tertarik mendatangkan Julian Alvarez dari Manchester City. Klub asuhan Diego Simeone mungkin sedang mencari pemain Argentina lainnya. Menurut Marca, Alvarez adalah keinginan besar Atletico musim panas ini. Belum ada pembicaraan antar klub tetapi Alvarez menyadari ketertarikan tersebut dan Atletico tahu bahwa hal itu tidak akan mudah. Gelandang Madrid Federico Valverde telah mengumumkan rencananya untuk mengambil alih nomor punggung Toni Kroos. Pemain Uruguay tersebut ingin mengganti nomor 15 dengan nomor 8 di Real Madrid. "Saya suka nomor 15, impian saya di Real Madrid dimulai dengan nomor ini.
Tapi ya, aku akan mengubahnya dalam 2 bulan. Katakanlah bab itu selesai dengan cukup baik, ujar Valverde. Jose Mourinho akhirnya melatih lagi setelah 6 bulan menganggur usai dipecat AS Roma. Lelaki asal Portugal itu baru saja dikontrak Fenerbahce sebagai pelatih baru menggantikan Ismail Kartal. Fans Fenerbahce begitu antusias memadati Ulker Stadium untuk menyambut Mourinho, yang terbang langsung dari London setelah menonton final Liga Champions. Sambutan luar biasa itu bikin Mourinho terharu dan dia siap mengantarkan Fenerbahce meraih trofi musim ini. Menurut Football Espana, Barcelona tengah membidik Bruno Fernandes. Kabarnya, pihak Barcelona telah berbicara dengan perwakilan Bruno Fernandes untuk mengetahui apakah kesepakatan bisa dilakukan musim panas ini. Namun, upaya Barcelona dalam memboyong Fernandes bukanlah tanpa perlawanan. Mereka menghadapi persaingan dari Bayern Munchen untuk mendapatkan pemain berkebangsaan Portugal tersebut. Pelatih anyar Barcelona, Hansi Flick sepakat bahwa yang terbaik bagi Joao Felix untuk bertahan. Pihak Barca sekarang bersiap untuk menegosiasikan masa tinggalnya untuk 1 musim lagi. Flick kini diserahi tanggung jawab untuk mengeluarkan potensi maksimal dari sang pemain karena, di dalam tim, semakin besar keyakinan bahwa Xavi gagal mengeluarkan yang terbaik dari sang pemain. Berbagai sumber di Italia mengklaim Direktur Juventus Cristiano Giuntoli telah mengajukan tawaran untuk memperpanjang kontrak Adrien Rabiot. Kontrak pemain internasional Prancis itu dengan nyonya tua akan berakhir bulan depan, jadi Giuntoli telah mengambil langkah untuk memperpanjang masa tinggal sang gelandang di klub. Football Italia melaporkan bahwa proposal Juventus adalah kontrak 2 tahun dengan opsi 1 musim tambahan. Gajinya akan tetap sama, jadi sekitar 9 juta euro per musim, termasuk tambahan. Football Italia melaporkan, demi menghimpun dana ekstra untuk belanja pemain di bursa transfer musim panas, AS Roma diwartakan siap menjual striker andalan mereka yaitu Tammy Abraham. Kontrak Abraham bersama Roma kebetulan tinggal menyisakan 2 tahun lagi. Manajemen klub ingin melepas Abraham selagi bisa, sembari berharap ada klub yang mau menebusnya dengan harga tinggi. Bila melansir dari situs pemain Transfermarkt, harga jual sang striker kini ditaksir ada di angka 35 juta euro. Napoli akhirnya menemukan pelatih baru. Setelah diskusi yang cukup panjang, pilihan jatuh kepada pelatih asli Italia, Antonio Conte. Menurut cuitan Fabrizio Romano, Conte dan Napoli sudah mencapai kesepakatan. Sang pelatih nantinya akan menandatangani kontrak berdurasi hingga 2027. Napoli tinggal merampungkan beberapa detail kecil sebelum mengumumkan Conte sebagai manajer baru musim depan. Bek Arsenal, Oleksandr Zinchenko dikabarkan jadi target utama Bayern Munchen musim panas ini. Dilansir Mirror, itu karena pengaruh dari Vincent Kompany selaku pelatih baru di Rotten. Kompany memandang Zinchenko sebagai pemain yang cocok dengan skema permainannya. Terlebih, posisinya di Arsenal juga belum aman. Dirinya tak mendapat jaminan sebagai pemain utama di bawah asuhan Mikel Arteta. Maka dari itu, Munchen bisa masuk dan memanfaatkan celah ini. Kabarnya, Arsenal bersedia melepasnya di angka 35 juta pound.